Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita keluangan waktu untuk bisa terus saling menasihati dalam program ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, ada satu tradisi dan budaya yang sering kita lakukan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada satu tradisi dan budaya yang sering kita lakukan khususnya kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita pada saat kita berhari raya, yaitu saling maaf dan memaafkan. Tradisi ini jika ditinjau dan dilihat dari niat yang melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya tradisi ini adalah merupakan satu hal yang merupakan tradisi yang baik dan perlu untuk dilestarikan. Akan tetapi hal ini akan berubah maknanya menjadi satu hal yang tidak baik apabila saling maaf dan memaafkan yang kita lakukan hanya merupakan rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya. Sejatinya saudaraku, saling maaf dan memaafkan adalah merupakan dua hal yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia tentu terkadang melakukan kesalahan-kesalahan kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Dan sebaliknya tentu orang lain juga terkadang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Maka saling maaf dan memaafkan adalah merupakan dua hal yang harus kita lakukan. Dikala kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka mintalah maaf kepada orang yang sudah kita lukai perasaannya. Mintalah maaf kepada orang yang sudah kita buat mereka bersedih akibat ucapan lisan kita, atau mungkin perbuatan kita yang kemudian membuat dia bersedih atas perbuatan kita tersebut. Dan begitu juga pada saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka maafkanlah semampu yang kita bisa dan semampu yang kita punya. Karena sejatinya saling maaf dan memaafkan akan menimbulkan rasa persaudaraan yang akan lebih kokoh antara kita dengan sesama kita. Apa jadinya saudaraku apabila tradisi dan budaya saling maaf dan memaafkan kita hilangkan dari kehidupan kita sehari-hari? Pada saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain misalnya, atau mungkin pada saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kemudian tidak ada yang mau saling meminta maaf dan tidak ada yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka yang terjadi adalah dendam demi dendam yang akan terus ada pada diri kita, dan itu akan sangat berbahaya sekali dampaknya di kemudian hari. Sehingga orang yang memaafkan adalah merupakan orang yang sangat luar biasa. Dan orang yang meminta maaf juga orang yang sangat luar biasa. Tidak mudah saudaraku, kita meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Dan tidak mudah juga kita memberi maaf kepada orang lain atas kesalahan orang lain yang sudah dilakukan terhadap kita. Terkadang ego kita yang dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan lebih menguasai diri kita daripada kita memikirkan dan membayangkan dampak negatif yang akan muncul dengan logika kita. Terkadang ego kita dan bisikan-bisikan syaitan bisa menguasai kita, sehingga kita enggan untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan.
Dan bahkan tidak jarang kita mencari sejuta alasan untuk bisa membenarkan kesalahan yang sudah kita lakukan. Padahal kesalahan yang kita lakukan itu sudah jelas-jelas merupakan kesalahan yang kita harus meminta maaf kepada orang lain yang sudah kita lukai dan sudah kita buat mereka bersedih atas perbuatan yang kita lakukan. Dan begitu juga ketika orang yang sudah berbuat keburukan kepada kita dan kita merasa sedih atas apa yang sudah dia lakukan. Ini juga merupakan satu hal yang amat sangat berat sekali bagi kita untuk bisa memaafkan mereka. Apalagi pada saat kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita adalah merupakan kesalahan berat yang kita rasakan. Ini pasti akan sangat sulit sekali bagi kita untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Saudaraku, orang yang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang sudah dilakukan terhadap dirinya adalah merupakan sebuah perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di kala sempit dan di kala lapang. Kemudian orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini sangat luar biasa sekali jika kita renungkan dan jika kita tadabburi makna yang terdapat di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa apa yang sudah kita lakukan dari menginfakkan harta kita dikala kita memiliki kelapangan harta, maupun dikala kita tidak memiliki kelapangan harta. Kemudian untuk orang-orang yang bisa menahan amarahnya pada saat ada orang lain berbuat kesalahan kepadanya, dan orang yang bisa memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain terhadap dirinya. Allah sebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya bahwa maaf dan memaafkan adalah merupakan salah satu ciri orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah menyepelekan hal ini, saudaraku. Betapa kita ketika memaafkan orang lain, maka itu merupakan kebaikan yang sudah kita lakukan terhadap orang tersebut. Dan apabila kita memaafkan kesalahan orang lain, kita juga sudah melakukan sebuah kebaikan terhadap orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Memang tidak mudah, saudaraku, dan mungkin di antara kita ada yang menganggap bahwa ini adalah merupakan nasihat yang sangat mudah sekali untuk diucapkan. Tapi belum tentu ketika kita yang menjadi objek, ketika kita yang menjadi orang yang tertimpa masalah tersebut, bisa mampu dan mudah untuk melakukan hal-hal yang kita sampaikan. Tentu kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tapi niat baik yang sudah ada pada diri kita, itu jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita meniatkan bahwa kita tidak akan pernah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Dan juga jangan pernah kita berniat untuk tidak pernah meminta maaf
terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Terkadang tanpa sadar kita sebagai suami sudah melakukan kesalahan terhadap istri kita. Tapi karena kita merasa bahwa kita adalah imam bagi istri kita, karena kita merasa bahwa kita adalah laki-laki yang merupakan pemimpin bagi setiap wanita, kemudian kita menganggap bahwa kita adalah merupakan orang yang paling benar dibandingkan istri kita. Maka ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Ketika kita berbuat kesalahan, maka minta maaflah sebagai suami kepada istri kita. Kita juga sebagai orang tua, terkadang kita melakukan kesalahan terhadap anak kita. Tapi terkadang kita karena merasa kita bahwa orang yang lebih tua, kita adalah merupakan orang yang sudah membesarkan dan mendidik anak kita. Kemudian kita dengan sombongnya tidak mau meminta maaf kepada anak kita akibat kesalahan yang sudah kita lakukan. Begitu juga untuk kita yang saat ini diberi amanah sebagai pimpinan. Apapun yang kita pimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, maka minta maaflah kepada orang yang sudah kita buat kesalahan kepada mereka. Jangan hanya karena kita memiliki jabatan, jangan hanya karena kita sedang berada di puncak kejayaan karir yang kita dapatkan di dunia ini, kemudian itu membuat diri kita menjadi seakan-akan orang yang sangat kuat dan luar biasa, sehingga tidak perlu untuk meminta maaf kepada orang lain. Apapun itu saudaraku, di dunia ini, jabatan, kedudukan, usia, dan lain-lain sebagainya, maka jangan pernah itu semua kemudian membuat kita tidak mau meminta maaf atas segala bentuk kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain. Saudaraku, sebagaimana layaknya kita harus meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, berapapun usia kita, begitu jugalah seharusnya pada saat kita memaafkan kesalahan orang lain. Ini memang suatu hal yang tidak mudah, tapi yakinlah ini merupakan satu hal yang sangat bisa kita lakukan sebagai manusia. Kita menyampaikan nasihat ini bukan karena ini tidak mungkin kita lakukan, tapi karena ini mungkin dan sangat bisa kita lakukan. Maafkanlah kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan yang mereka lakukan. Dan hukumlah kesalahan orang lain sebagaimana hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah melampaui batas terhadap hukuman yang kita berikan kepada kesalahan orang lain kepada kita. Terkadang kita merasa bahwa ketika orang terdekat kita yang sudah dilukai perasaannya, kemudian mereka bersedih akibat kesalahan orang lain kepadanya, maka akan sangat sulit sekali bagi kita untuk memaafkan. Bisa memaafkan kesalahan orang lain, ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis beliau, bahwa beliau SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, fa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Bukanlah orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu untuk berkelahi dan bisa mengalahkan musuhnya. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya pada saat dia sedang marah. Kita tahan emosi kita tahan amarah kita. Jangan sampai syaitan kemudian menguasai kita dan akhirnya
kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Pada saat kita tidak memaafkan orang lain dan kita memilih untuk membalas segala bentuk kesalahan dan kekhilafan orang lain terhadap kita atau terhadap saudara kita, maka pada saat itu syaitan pun akan menguasai diri kita. Syaitan pun akan membisikkan kepada kita hal-hal yang di luar daripada yang seharusnya kita lakukan. Maka sebelum syaitan menguasai kita, dan sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, maafkanlah kesalahan orang lain yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas setiap kesalahan yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Karena yakinlah saudaraku, sekecil apapun bentuk kesalahan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan selama kita di dunia, semuanya pasti ada hisabnya. Semuanya pasti ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Jangan pernah kita menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru apapun yang kita lakukan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan, termasuk juga orang-orang yang sudah melukai perasaan kita, orang-orang yang sudah membuat kita bersedih, orang-orang yang sudah mengkhianati kita, dan orang-orang yang sudah membuat kita menjadi sengsara selama kita di dunia. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas itu semua nanti pada saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudaraku, maafkanlah kesalahan orang lain semampu yang kita bisa, dan jangan pernah biarkan syaitan menguasai diri kita dan syaitan membisikkan hal-hal yang tidak seharusnya dibisikkannya kepada kita. Karena apabila syaitan berhasil membisikkan dan menguasai diri kita, maka sesungguhnya itulah merupakan kebahagiaan dari syaitan yang memang mereka berjanji untuk senantiasa menggoda manusia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Dengan saling maaf dan memaafkan, mudah-mudahan kita bisa saling merangkul dan bisa saling hidup berdampingan dengan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang harmonis. Jangan sampai tradisi maaf dan memaafkan yang kita lakukan hanya sebatas tradisi saja tanpa ada makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bisa melakukan sebuah tradisi dan meresapi makna daripada apa yang kita lakukan, maka ini akan sangat luar biasa. Kita memaafkan kesalahan orang lain dan orang lain memaafkan kesalahan kita, maka insya Allah hati kita akan lapang. Hati kita jauh dari dendam-dendam yang tidak perlu ada di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat bahagia dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.